Gue manggil lu Kak dong harusnya. Itu langkah profesional kayak gue Oke, halo guys. Jadi di sini kita bakal ngobrol-ngobrol sama teman sekelas gue. Kenalin nama lu siapa? Gue Zarel. Gue Nuzul. Nama lengkap lu? Muhammad Azharul Fatur Rahman. Oke, gue Nuzul Maizar. Kita dari kelas PR 49. Dari kelas PR 4903. Ya. Kali ini kita bahas beberapa obrolan ya yang kayak kenapa nih? Kayak lu masuk Telkom. Betul. Terus Hobi. hobi, kemudian asalnya pengalaman gitu-gitu ya. Banyak lah. Yes. Pokoknya ikutin aja. Oh ya, tapi asal lu dari mana? Gue dari Jakarta, bro. Lu di Jakarta. Dari Jakarta gue. Terus gue dari Jakarta. Gue denger lu dari Sumatera ya? Ya, gue dari Sumatera. Iya. Di kelas yang dari Sumatera yang seprovinsi itu ada gua, siapa ya? Alda sama Rido kali ya? Oh iya. Ya, Rido juga Sumatera. Iya, Sumatera Medan deh, Medan. Selatan. Selatan. Oh, Sumatera Selatan. Iya, Selatan juga. Oh iya. Tapi sebenarnya kalau tanyain waktu dari Palembang, tanyain gitu, Iya. asalnya 5 dari Palembang, sebenarnya enggak juga sih. 5 jam dari Palembang gitu, jadi 5 jam. Ya sebut aja Palembang lah ya. Iya sih, biar orang gampang. tuh biar gampang. Cuman kalau orang nggak kita bahas Palembang, orangnya tahu Palembang terus dong. Nggak ngasih tahu asal kita ya kan. Oh. Jadi gue asal daerahnya. Bener sih, lo ada pride membawa nama daerah sendiri. bener. Bagus. Soalnya beda kayak gue, bro. Oh. Gue tuh sebenarnya rumah bukan di Jakarta banget. Terus? Rumah gue tuh masuknya Depok sebenarnya. Oh, Depok. Deket UI dong. Bukan, ntar dulu nih, ini bagian ini nih yang mesti gue perjelas. Jadi gue tinggal di daerah namanya Cinere. Cinere itu kelurahan, dari kecamatan yang ada di Depok. Tapi kecamatan ini tuh sangat di pinggir, Jul. Jadi kecamatan ini itu pas banget di pinggir Depok, perbatasan antara Jaksel sama Depok. Oh. Tapi kebetulan Cinere masuknya Depok. Oh, gitu. Jadi ya udahlah ya. biar gampang juga. Gue juga seringnya main Jakarta. Sekolah di Depok tapi udah gue bilang aja dari Jakarta. Dulu dari Jakarta. Nah, dari Jakarta. Ini sekarang kita di Telu ya, udah semester 2. Semester 2. Ini udah di ujung semester 2 nih, guys. Dan ya, udah di ujung lagi sibuk-sibuknya tugas akhir ya, Bos. Tugas akhir. Dan tapi kenapa lu awalnya masuk Telkom? Kayak lu tiba-tiba masuk Telkom kah? Menarik nih. SNBT, SMBP dulu gimana tuh? Menarik nih, Jul. Gue tuh sebenarnya pindahan juga sih. Oh, pindahan gue. Gue tuh sebelumnya gue tuh lulusan 2023. Ini for your information ya. Lulusan 2023. Gue panggil lu Kak dong harusnya. Gak apa-apa. Di kelas juga ada beberapa kata gue dengar ya. Yang dari yang enggak sangkatan. Yang tahun gue gitu loh. Tapi ngulang lagi atau baru masuk lah. Yeah. Sebelumnya tuh gue kuliah, bro. Gue kuliah di BINUS. Oh, di BINUS? BINUS Alam Sutra. Oh. Jadi jurusannya waktu itu jurusan HI kebetulan. HI ya. Tapi ya programnya mirip internasional gitulah. Kalau di BINUS ada juga ya? Ada beberapa programnya. Nah, gue ambil yang tengah-tengah gitu. Apa tuh? Beda? Namanya beda. Namanya Global Class. Ya, anggaplah sama kayak internasional ya. Jadi full English ya? Full English. Nah, itu gue kesulitan, bro. Gue di BINUS. Ada beberapa nilai yang harus gue kejar juga tuh karena terkendala absensi. Gue pernah tuh waktu itu. Oh, lo absensi. Kebetulan di beberapa semester tuh. Akhirnya gue putar otak lah waktu itu gimana caranya ya. Lebih baik sampai gue mempertimbangkan untuk melanjutkan atau ngulang. Pindah. Pindah. Gitu loh. Iya, yang ngulang. Karena kalau transfer nilai gitu kan bisa kan. Itu kayaknya bukan opsi terbaik deh. Jadi lebih baik mengulang gitu loh. Kebetulan nggak langsung diizinin sama orang tua kan, bonyok waktu itu. Terus beberapa kali ngobrol, akhirnya dikasih lagu kesempatan nih. Nah, tapi lu yang lu tiba-tiba masuk Telkom ini, lu kayak udah tahu Telkom kah? Lu nyari tahu dulu terus lu daftar apa aja gitu sebelumnya? Pertama, kenapa Telkom dulu kali? Iya. Kenapa Telkom dulu? Jadi gue nyoba PTN lagi tahun 2024. SNBT 2025 ya?
2024 2025 dong. 4 Karena kita sama masuk 5. 25 kan. Iya. Tapi 25. kan lu lulus Oh iya. Maksudnya yang tahun ngomongin yang tahun lalu, yang tahun lalu. Jadi gue daftar PTN lagi, gue sampai ikut bimbel lagi waktu itu. Oh, lu bimbel? Gue bimbel lagi. Set. Bimbel intens gue waktu itu. Buat persiapan UI sama Unpad kan, TBK. Tapi nggak dapat bro, nggak dapat. Meskipun skor gue ya meningkat lah dari yang tahun lalu, tahun sebelumnya yang TBK pertama. Ya udahlah, gue nggak dapat. Akhirnya cari ini dulu dong, masih coba mandiri ya kan. Nah tapi gue tuh prinsipnya harus ada kampus swasta untuk sebagai pegangan. Oh, jadi ya cadangan kan? gitu. Takutnya Sebagai pegangan lah. Oh, sebagai pegangan ya. Jadi alternatif, plan alternatif lah. Iya sih. Jangan cadangan banget lah ya. Iya, jadi maksudnya Alternatif. takutnya nih kan nggak masuk, jadi masih ada. Bener. Udah nanti biar nggak sibuk gitu tiba-tiba. Bener. Gue tuh prinsipnya harus begitu, harus ada plan alternatif Iya dulu. sih, bener. Jangan tunggu di akhir. Iya. Karena itu apa ya? Itu akan membuat lo lebih stres sebenarnya. Iya, benar kayak. Di saat lo udah ada pegangan gitu, bener sih. itu akan lebih tenang juga. Jadi selama ikut mandiri ya bisa fokus aja sama kampus-kampus itu gitu loh. Bener. Meskipun plus minus sih, kalau misalnya belum ada pegangan, ya lu kayak harga mati tuh mandiri. Jadi fokusnya jadi totalitas, maksimal ya gitu plus kan. minus lah ya. Sebenernya. Tapi kalau gue lebih ke harus ada pegangan Bagus dulu. sih, kayak gitu bagus. Terus Telkom, kenapa? Karena gue harus merantau bro. Harus nggak tahu. Gue harus merantau. Jadi orang tua gue tegasin waktu oke, gue dikasih kesempatan, tapi lo harus di luar. Di Jakarta ada juga PR. Jurusannya udah pasti PR waktu itu gue. Komunikasi lah. Ranahnya pokoknya komunikasi. Awalnya, tapi lu waktu jadi ke Telkom itu, lu taunya dari mana? Terus lu tiba-tiba masuk PR juga, kayak hobi lu nyangkut atau gimana? Angkatan gue di SMA banyak yang masuk Telkom. Ya beberapa lah. Jadi lu tahu ya? Jadi memang gue tahu, dan Telkom tuh sangat familiar lah kalau kita ngomongin soal peringkat ya, ranking universitas. Swasta tuh cuma ada 2 sebenarnya. Yang lainnya juga ada, tapi yang muncul terus ini 2. Apa tuh? Tahu lah ya. Tahu. Binus, ya Telkom. Binus dan Telkom. Kejar-kejaran ya? Ya, mereka kejar-kejaran lah. Ya, karena dari situ juga, terus dari teman-teman gue. Dan memang gue tahu nih ya gue dengar Telkom ini memang bagus lah, karena kan sering muncul selain nama Binus, Telkom juga sering muncul gitu-gitu. Ya udah, terus akhirnya gue mulai selidikin lah ya, sedikit Telkom, ilmu komunikasi, jurusan fakultas komunikasinya lah. Fakultas komunikasi, wah bagus nih, akreditasi unggul. Ada PR juga unggul. Wah, alhamdulillah nih ada 2 jurusan yang unggul dan gue bisa daftarin dua-duanya. Oke banget dong. Ya udah, gue daftarin lah itu. Sampai sekarang alhamdulillah udah semester 2 di PR, bro. Yes, di PR. Kalau lo kenapa, Jul? Dari Sumatera Selatan? Sumatera Selatan ya? Palembang. Ya, bisa dibilang. Kan lo bisa apa ya? Lo ikut SNBT juga gimana tuh? Enggak, waktu itu gue SNBP. Oh, SNBP tapi nggak ikut. Gue maksudnya disuruh ikut, cuman gue nggak mau nggak daftar. Terus SNBT juga nggak ikut sama sekali karena gue emang cari beasiswa kan. Dan gue tahu Teliu itu waktu gue ikut salah satu programnya IGGS, Indonesian Gold Generation Scholarship. Itu biasanya setiap tahun ada guys, ntar bisa daftar. Dan itu salah satu program beasiswa gitu full. Terus pendaftarnya lumayan banyak, kayak sekitar kalau di tahun gue ikut itu ya, itu 12.000 coy, 12.000 lebih, dan yang diterima itu cuma berapa puluh gitu. Dan itu kan kayak kecil banget kemungkinan kan. Dan gue daftar di Teliu itu udah sekitar berapa kali ya? 4 kali kalau nggak salahnya Teliu. Gue jalur yang Teliu Ek media edukasi, Teliu Ek masuk kampus, dan lain sebagainya lah. Gue lupa jalurnya apa aja. Terus gue sempat daftar di Presiu juga, Presiden University. Nah Bekasi dong? Iya, di Bekasi. Gue waktu itu daftar juga, tapi beasiswanya cuma 75%. Nah bagi gue itu masih cukup besar kan, masih sekitar 20 jutaan lah. Dan
itu tuh apa ya, full English juga tuh. Oh iya. Gue kepikiran. Terus kalau sebenarnya tuh kayak Presu itu bagus juga ya. Bagus juga. Tapi itu full English, gue juga mikir-mikir lagi. Ini juga beasiswa, kalau gue nggak kuat, gimana gue harus bertanggung jawab kan ibaratnya. Ntar kalau gue tiba-tiba mundur gimana? Itu masuk ilmu komunikasi waktu itu, communication apa gitu. Pokoknya Englishnya. Gue lupa. Terus gue tinggalin tuh kan. Gue udah dapet LOA-nya. Kemudian udah di akhir-akhir tuh gue bingung, gue dapat terima lagi ya. Tapi gue pengen di TELU. Dari awalnya tuh kan tahu TELU dari GGS itu kan. Gue tahu, ini swasta top 1 waktu itu kan. Gue cari tahu, emang iya ya. Terus oh iya ternyata gue cari tahu. Terus nggak lama kemudian udah akhir tuh. Lo tahu itu udah bulan apa ya? April dimana teman-teman gue udah ada yang ikut SNBT, tinggal nunggu hasil. SNBP udah keluar hasilnya kan. Nah gue bingung mau daftar apa. Ternyata tiba-tiba Dikbud Pemkab gue itu kerja sama TELU buat program kerjasama gitu loh, beasiswa. Nah itu tuh jadi yang boleh daftar itu ya yang orang Musi Banyuasin itu, karena kabupaten gue Musi Banyuasin ya by the way. Dan itu ya gue langsung, ada jalan nih, gue daftar. Dan itu ada beberapa tahapan, ada administrasi di mana harus ngumpul kayak nilai gitu, nilai, sertif dan lain sebagainya. Terus abis itu apa ya? Tesnya online sih. Dan waktu itu gue sempat agak sulit juga karena waktu itu kan gue belum ada laptop tuh. Gue itu di hari libur, gue inget banget, dan gue harus ke sekolah minta tolong ke TU gue buat bukain komputer sekolah buat tes. Dan gue kayak, gue harus perjuangin ini kayaknya jangan gue sia-siain. Ada tes tuh, tunggu pengumuman. Oke, lolos lagi. Tahap terakhir nih wawancara nih. Gue waktu itu wawancara sekitar sejam, 50 menitan lah. Tapi kayaknya hampir sejam lah, 50 menitan. Itu gue harus ke kantor Dikbud, kantor Korwil kalau kecamatan Korwil. Gue harus ke situ, gue wawancara di situ. Online juga sebenarnya, cuman harus di kantor itu kan. Gue nunggu dari pagi jam 7 sampai siang itu baru wawancara sekitar jam 2-an kalau nggak salah. Itu, dan gue nunggu lagi, tunggu dong hasilnya kan udah. Hasilnya itu gue inget banget tanggal 31 Juli 2025 itu gue dapat pengumuman, gue lolos. Dan wah, ini gue gak nyangka banget karena kayak ibaratnya gue aja mau daftar SNBP, gue nggak daftar, SNBT gue daftar, karena kan walaupun PTN ibaratnya kan sebenarnya sih kalau gue kira-kira ya kalau jurusan kayak Ilkom gitu-gitu misalkan gue masuk itu nggak terlalu besar kan, kayak UKT-nya mungkin max paling berapa ya, 5 atau 9 juta ya? Iya sekitar segitu lah ya, cuman untuk itu sebenarnya nggak terlalu besar, cuman kan biaya hidup emang lumayan besar ya. Dan gue mikir kayak gue mau di PTN aja awalnya nggak bisa, terus gue tiba-tiba lolos di top 1 swasta yang UKT-nya 2 digit dan di backup dengan biaya hidup dan juga uang saku. Kayak wow banget gitu, kayak ini sebuah jalan yang dikasih Tuhan buat gue, dan ini puji syukur banget. Gue harus manfaatin ini sebaik mungkin dan jangan gue sia-siain gitu. Bener banget. Karena emang bro gue daftar sana sini, kalau yang beasiswa emang cukup. Tapi gue belum sempat nyoba SNBT. Tapi jujur gue penasaran sih. Dan gue milih PR waktu itu karena ya bagi gue emang ranahnya gue juga, karena gue pengen kayak yang speaking gitu kan, hal-hal speaking. Terus gue juga nggak terlalu bisa ngitung. Tapi lu emang yang PR itu gimana? Iya, jadi gue milih PR ini karena gue suka komunikasi sebenarnya bro. Gue suka sama hal-hal yang berkaitan dengan komunikasi lah. Kayak gue tertarik aja gitu gimana cara orang punya gaya, gimana cara orang-orang nih berkomunikasi dengan gaya bicara yang berbeda-beda gitu loh. Gue tertarik untuk mendalami itu gitu. Karena emang kita tahu kita udah semester 2 aja ada komunikasi antar budaya gitu ya. Itu benar sih. Betul, sama kegiatan-kegiatan gue di sekolah juga. Untuk sekolah juga itu berkaitan sama komunikasi juga lah. Dan gue lihat komunikasi ini sangat sangat dari daily life kita tuh kepake banget lah gitu loh. Iya sih benar. Sangat kepake lah. Jadi karena itu juga mau yakinkan gue untuk memilih komunikasi gitu loh. Sama ini juga didorong
didorong sama keinginan gue untuk bekerja nanti gitu di apa namanya, bekerja di bidang apa. Jadi gue tertarik memang untuk jadi PR di suatu instansi gitu bro, di suatu instansi, terutama di instansi di industri pariwisata ya. Jadi kalau dalam case itu berarti apa ya, kayak hotel atau resort gitu ya. Dan di kota-kota tertentu memang yang udah kepikiran sih kayak Bali, Lombok gitu bro. Yang gue inter juga kan? Iya, kebetulan gue juga ada keluarga di Bali. Ada keluarga di Bali. Gue sempat setahun BTW di Bali, tapi nggak usah dibahas lah ya. Makin panjang nih. Makin panjang nih. Makin panjang ntar ini lagi. Ya udah. Jadi berkaitan dengan profesi sama ya daily life gue juga sih. Tapi by the way hobinya? Oh iya, hobi gue ya. Hobi gue tuh sebenarnya olahraga, apapun jenis olahraga gue suka. Lu suka olahraga? Gue suka olahraga. Terus kalau misalnya berorganisasi tuh hitungannya hobi gak sih? Bisa lah ya, bisa dibilang. Bisa. Kayak teamworking gitu-gitu tuh gue suka banget bro. Kayak diskusi gitu. Wah kayak seru banget nih, gila. Lu ngobrol gitu kan? Ngobrol apapun ya. Ngobrol apapun itu suka lah. Karena bakal dapat insight baru gitu sih yang gue rasain gitu. Apalagi kemarin tuh yang table manner. Oh iya, lu jadi mana table manner? Kebetulan gue panitia table manner kan, yang diketuai sama Zidane. Iya benar. Wah itu gue megang humasnya kebetulan waktu itu. Itu sibuk banget, tapi di saat yang sama, wah gila gue seneng banget gitu. Seneng banget gue. Jadi gue tuh ternyata suka dengan kegiatan yang memang padat gitu. Tapi apa ya? Nggak draining juga ke gue, karena gue suka, paham gak sih? Yang terpenting itu kan soalnya. Kalau lo gimana bro? Kalau gue sebenarnya hobinya kayak outdoor gitu sih, kayak camping gitu. Soalnya gue sebenarnya lagi dari SD juga gue suka di ekskul pramuka gitu kan. Jadi gue kayak suka kegiatan kayak camping, terus pokoknya kayak alam-alam gitu. Tapi sebenarnya gue di sini juga belum nyoba muncak atau apa sih, tapi gue penasaran. Tapi gue suka. Tapi gue akhirnya milih PR ya karena ya itu faktor utamanya karena gue juga emang suka gitu kan, komunikasi, terus ngitung juga gue nggak bisa banget. Walaupun ya mungkin sebenarnya masih harusnya ke akuntansi gitu ya karena gue IPS, tapi gue nggak milih itu karena ya waktu itu ya udah gue milih itu juga kan waktu masukin ke pendaftaran. Karena gue milih itu, gue riset dulu ini PR gimana, terus nih Sispor gimana. Gue waktu itu masukin Sispor dan gue beruntung juga karena untung gue nggak lolos yang di Sispor. Bayangin gue harus ngoding, gue harus ngitung, ada pokoknya gue ingat ada basis data, ada apalah, gue lihat temen gue itu hitungan semua lah ya. Ya gue kayaknya nggak bisa gue. Untung gue masuk PR gitu. Dan itu kenapa kita bisa milih jurusan ibaratnya sesuai passion kita lah ya. Sebenarnya emang kalau gue juga ini sih kayak apa? Kayak tes gitu, kayak di websitenya Telkom waktu mau daftar itu ada kayak MBTI gitu. Kita condongnya kemana gitu. Kayak lu condong ke bidang apa sih gitu kan, lu jurusan apa. Nah lu gimana waktu tes gitu juga? Nah kebetulan gue karena gue menyadari kalau ini tuh kesempatan apa ya, kesempatan yang nggak bisa disia-siain gitu loh. Jadi gue mengambil langkah yang lebih profesional. Gue akhirnya lari ke psikolog untuk tes minat bakat bro. Psikolog. Karena jangan sampai kejadian gue di kampus sebelumnya itu terulang lagi. Oh iya sih, benar. Gitu. Dan kan. turns out ini selama ini berjalan lancar-lancar aja. Udah 2 semester dan gue ngejalanin ini dengan fun aja sih. Iya sih, jujur. Jadi, takutnya terulang ya kan? Iya benar. Jadi buat ini juga notes nih buat teman-teman yang nonton mungkin lagi cari kampus terus masih bingung cari jurusan ya, kan. Benar. Itu jangan sekedar apa ya, ngikut teman atau kayaknya yang itu aja deh. Kayaknya itu kurang deh, yang ini aja, dengerin kata ini deh, ini. Nah, saran gue kalau ada di titik itu, ambil langkah profesional kayak gue, misalnya tes minat bakat kalau kalian punya kesempatannya. Karena itu jujur sangat berguna banget. Ini testimoni langsung. Ya, apalagi kayak kadang tuh banyakan tuh ikut temen sih. Tapi yang jelas cari jurusan sesuai passion, karena kalau ibaratnya sesuai passion, lu bakal enjoy banget jalaninnya. Lu bakal have fun ya kan. Nggak akan ada rasa aduh gue salah jurusan. Di awal semester udah bilang salah jurusan. Gimana tuh? Gimana lu milihnya? So,
harus benar-benar dipikirin matang-matang karena waktu dan juga uangnya lumayan ya. Walaupun di kampus mana aja tetap bagi gue sayang. Bener. Lo mungkin punya uangnya tapi waktu yang lo nggak bisa beli itu sayang banget. Jujur. Itu salah satu pertimbangan terberat gue kemarin ketika gue memutuskan untuk mengulang. Jadi waktu. Tuh waktu. Kebong ibaratnya lo seharusnya udah bisa belajar yang lain, lo masih balik lagi gitu ibaratnya. Gue harusnya lulus tahun depan. Nah, harusnya lulus wisuda ini harusnya lulus tahun depan nih. Ya karena konsekuensi yang konsekuensi yang muncul karena tingkah gue sendiri ya udahlah gue konsekuensinya harus bisa menerima itulah sebagai pendewasaan juga. Ya jadi buat kalian kalian yang mau daftar ya harus dipikirin matang-matang. Daftar di mana aja ya, nggak harus Telkom, cuman ya emang jurusannya harus dipikirin matang-matang. Pilihan kalian itu adalah jalan yang akan dilalui diri sendiri ya, nggak orang lain tapi kita yang akan menjalaninya. Jadi yakin sama diri sendiri, cari passion lo. Asik gitu. Jadi itu aja dari kita guys, kita ngobrol udah cukup lama ya. Kayaknya lumayan nih, ada 18 berita lah ya. Hampir 20 menit ya. Tapi ini kayak buat menggali lebih dalam tentang diri kita satu sama lain. Ya semoga kita bisa ada kesempatan ngobrol-ngobrol lagi kali Jul. Mungkin nextnya kita bisa hiking nih, muncak. Muncak ya. Lu olahraga, gua alam-alam gitu, kita cocok, bisa. Oke guys, jadi itu aja. Ya obrolan dari kami kayak gimana-gimananya tentang ngobrol santai gimana kita menjalani di kampus, kenapa kita masuk kampus ini juga, kenapa masuk value. So, see you di lain waktu. Bye.